Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Yosi Dwi Aresta, ahli gizi Puskesmas Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Pada materi kelas ibu hamil ini, kita akan membahas mengenai pemenuhan gizi pada ibu hamil. Pemenuhan gizi pada ibu hamil sangat penting, baik untuk ibu hamil itu sendiri atau bahkan untuk janin yang ada dalam kandungannya. Nah, sebelum kita membahas mengenai itu, saya ingin bertanya dulu, pernahkah ibu mendengar mengenai 1000 HPK? Stunting? Oke, kita ulas sedikit ibunda. 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan adalah 1000 hari yang menentukan bagaimana seseorang itu di masa depannya. 1000 HPK dimulai pada saat orang tersebut di dalam kandungan sampai berusia 2 tahun. Apabila nutrisi pada 1000 hari pertama kehidupan ini tidak terpenuhi, maka akan berpengaruh pada kondisi kesehatan di periode selanjutnya. Salah satu masalah yang terjadi adalah stunting. Stunting atau kondisi gagal tumbuh pada anak balita ini dipengaruhi karena kekurangan nutrisi kronis. Salah satu ciri stunting yaitu tinggi badan yang tidak sesuai umur atau tampak pendek dibanding teman-teman seusianya. Nah, mengingat pentingnya nutrisi pada saat kehamilan yang akan mempengaruhi masa depan bayi, maka kita akan membahas untuk materi pada saat ini. Saat ini, kita akan membahas mengenai gizi di awal kehamilan. Di awal kehamilan, nutrisi yang dibutuhkan ini adalah sangat tinggi karena pada saat ini sedang terjadi pembentukan yang sangat pesat pada janin. Tapi di saat yang bersamaan, biasanya kondisi ibu di awal kehamilan ini sering terjadi mual dan muntah atau sering kita sebut dengan morning sickness. Apabila keluhan mual dan muntah atau morning sickness ini tidak segera ditangani, maka banyak dari ibu hamil akan jatuh pada kondisi kekurangan nutrisi. Dan janin yang ada dalam kandungannya juga pertumbuhannya akan terhambat. Dan ingat bunda, pertumbuhan dan perkembangan ini tidak akan bisa diulang. Sehingga ketika ibu kekurangan nutrisi, maka kekurangan nutrisi pada janin, pertumbuhan perkembangannya ini akan bersifat permanen. Oleh karena itu, saya akan membagikan tips konsumsi makanan di awal kehamilan. Nah, perlu bunda tahu, pada saat awal kehamilan, walaupun nutrisi yang kita butuhkan sangat tinggi, tetapi kita tidak perlu untuk melihat jumlah. Apabila kita melihat jumlah, yaitu nanti akan membicarakan mengenai berapa piring, ya, berapa banyak, berapa potong. Tetapi yang kita bicarakan di sini adalah kelengkapan. Jadi kebutuhannya kita lebih mengacu pada mikronutrien atau zat gizi mikro. Zat gizi mikro seperti contohnya yaitu zat besi, yodium, asam folat, zinc, dan kalsium ini terdapat pada makanan. Nah, untuk pola makannya harus mengikuti gizi yang seimbang. Bisa bunda lihat pada buku KIA di halaman 6. Ini adalah contoh cara makan dengan gizi seimbang. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai gizi seimbang. Ya, gizi seimbang di sini ada 4 kelompok makanan. Yang pertama, ini adalah makanan pokok, yaitu sebagai sumber karbohidrat. Contohnya seperti nasi, kentang, jagung, ubi, ya, dan juga tepung-tepungan atau mungkin kadang roti. Nah, apabila di awal kehamilan ibu merasakan sering mual, muntah sehingga nafsu makan menurun, mungkin juga nggak ingin makan nasi misalnya. Nah, ini bisa diganti dengan yang sejenis. Sehingga misalkan nggak pengen makan nasi, mungkin ada alternatif dengan roti atau kentang, misalkan seperti itu. Sehingga tidak mempengaruhi ya kebutuhan akan zat nutrisi karbohidrat. Yang selanjutnya ini adalah lauk, ya. Di sini terdapat lauk hewani dan juga lauk nabati. Untuk lauk hewani di sini sebagai sumber protein. Nah, protein ini adalah sebagai sumber zat
pembangun atau sebagai hormon pertumbuhan. Maka penting sekali untuk ibu hamil mengkonsumsi protein hewani. Jadi jangan lupa cukupkan protein hewani pada setiap menu makanan ibu. Untuk protein nabati, ini sebagai sumber protein alternatif juga diperlukan, utamanya dari sumber kacang-kacangan. Nah, untuk yang ketiga, ini adalah sayur. Yang selanjutnya adalah sayur dan buah. Untuk sayur, sebisa mungkin utamakan sayuran yang berwarna hijau, ya, karena vitamin mineral pada sayuran yang berwarna hijau ini cukup tinggi. Nah, untuk buah, utamakan buah-buahan yang mengandung vitamin C yang tinggi, sehingga akan mudah dan membantu penyerapan nutrisi yang dengan konsumsi. Baik, jadi perlu saya garis bawahi, pemenuhan nutrisi di awal kehamilan yang menitikberatkan pada kecukupan mikronutrien. Di sini kita tidak membicarakan mengenai jumlah atau banyaknya makanan yang masuk, tetapi lebih pada variasi makanan. Boleh saya contohkan di sini ya. Nah, ini adalah contoh makanan yang lengkap memenuhi 4 bintang atau tadi 4 kelompok makanan ya. Ada karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur dan juga buah. Tetapi ketika di awal kehamilan, apakah mungkin ibu langsung konsumsi sebesar ini untuk makanannya? Nah, jadi bisa kita ganti. Misalkan di awal kehamilan nafsu makan sedikit menurun ya. Nah, untuk karbohidrat ini bisa kita ganti mungkin dengan roti. Ya, jadi mungkin lebih simpel daripada nasi. Nah, untuk protein ya, bisa mungkin kita ganti dengan telur, misalkan seperti ini. Ya. Nah, untuk sayuran pelengkapnya, mungkin bisa kita beri selada, tomat, seperti itu, tidak dalam jumlah yang langsung berkuah atau ya berair banyak. Nah, tetapi mungkin lebih simpel ya. Nah, misalkan ini roti, telur ya, kita tambahkan dengan selada, kita tambahkan dengan tomat. Nah, ini bisa jadi seperti sandwich. Nah, dalam satu kali makan, ini nutrisinya juga sudah lengkap. Sehingga Bunda tidak harus memenuhi dalam jumlah yang besar, tetapi dalam satu kali makan, walaupun jumlahnya kecil, tetapi variasinya terpenuhi. Oke? Nah, untuk buah misalkan, apabila tadi buah ini bisa divariasi juga, kita nggak harus langsung makan, tetapi bisa divariasi misalkan dalam bentuk jus. Nah, mungkin lebih enjoy ya, lebih senang minum jus, tambahkan susu seperti itu, sehingga ya nutrisi dalam satu kali makan, nutrisi dalam satu kali minum misalkan itu juga meningkat. Atau misalkan kita bisa bikin salad buah, salad sayur, dan di situ juga ada nutrisi lain seperti susu, yogurt, ya, juga untuk membantu memenuhi kebutuhan kalsium. Baiklah, sekarang saya akan membagikan tips konsumsi makanan di awal kehamilan. Yang pertama, pilih porsi sedikit tetapi sering. Seperti saya contohkan tadi, kita tidak membahas mengenai jumlah ya, tetapi kalaupun tadi makannya sedikit ya, misalkan dalam sehari kita bisa makan sampai 3, 4, 5 atau 6 kali karena porsi yang diturunkan. Oke, yang kedua, pilih makanan dengan jumlah kecil namun mempunyai nutrisi yang lengkap. Seperti saya contohkan tadi, misalkan ketika kita makan roti ya, roti isi ya, tapi di situ juga ada protein hewani, ada sayur ya, sehingga dalam satu kali makan porsinya kecil tetapi nutrisinya lengkap. Yang ketiga, pada saat terjadi mual, biasanya ini pagi hari atau kita sebut dengan morning sickness, batasi asupan cairan ya. Jadi karena asupan cairan ini bisa meningkatkan volume makanan yang ada di dalam lambung. Maka nantinya beri jarak atau jeda setelah makan ya. Jadi jangan langsung minum cairan, tetapi dijeda dulu.
Oke, sehingga tadi volume lambung tidak meningkat dan makanan juga bisa masuk ke dalam tubuh. Nah, untuk tips yang terakhir, biasanya pada ibu hamil ini juga terjadi sensitif, biasanya pada bau-bau pada bau makanan seperti itu. Nah, apabila ibu sensitif terhadap makanan, olah makanan tersebut sesuai dengan keinginan ibu. Jadi misalkan jangan sampai malah menghindari ya. Ketika tadi menghindari, saya nggak suka ikan misalkan, dihindari, maka manfaat protein hewani ya ini tidak akan terpenuhi. Tetapi mungkin pengolahannya yang divariasi atau pilih alternatif protein hewani yang lain, sehingga nantinya kebutuhan nutrisi juga akan tetap terpenuhi. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai kebutuhan gizi di akhir kehamilan. Nah, biasanya di trimester kedua dan di trimester ketiga pada saat kehamilan, ini keluhan mengenai mual, muntah, atau morning sickness ini sudah mulai menurun. Ya, dan juga nafsu makan ibu sudah mulai membaik. Nah, tapi yang perlu kita ingat, kebutuhan nutrisi juga mulai meningkat. Apabila kita bisa simpulkan atau kita bisa gambarkan, nutrisi di awal di trimester akhir kehamilan ini 1 kali lebih banyak dibanding sebelum hamil atau di trimester awal. Misalkan kita makan biasanya 3 porsi ya, 3 porsi makan sehari 3 kali. Nah, untuk di trimester 2 dan ketiga ini kebutuhan nutrisinya 1 kali lebih banyak, sehingga 1 hari ini misalkan 4 porsi makan seperti itu. Nah, tapi perlu diingat, jangan sampai nanti karena makannya sudah enak, nafsu makannya sudah bagus, akhirnya punya jargon kan, ibu hamil kan bebas, jadi makan semuanya dimakan, ya nggak peduli apa itu, pokoknya ini keinginan bayi dan lain sebagainya. Nah, jadi tetap perhatikan untuk gizi seimbang, ya seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, ini juga tips ya untuk konsumsi makanan di akhir kehamilan. Yang pertama, tetap perhatikan makanan ya, batasi makanan yang diawetkan dan tinggi natrium. Nah, misalkan seperti makanan kalengan, ikan asin, mie instan, keripik, kerupuk, bumbu-bumbu instan dan lain sebagainya. Ya. Yang kedua, batasi makanan yang diolah dengan dibakar atau yang pemasakannya kurang matang. Jadi misalkan seperti telur setengah matang, daging, sate daging, misalkan sate kambing, tapi tidak dibakar dengan baik atau dagingnya kurang matang, ya seperti itu. Terus, nah yang ketiga ini batasi makanan dengan kadar gula yang tinggi. Nah biasanya ibu hamil kalau sudah trimester kedua, ketiga, ini kan sering gerah, sering pengen minum yang manis-manis. Ya tetap dibatasi. Apabila ingin minum yang manis, lebih baik pilih makanan seperti buah, seperti itu, yang kandungan gulanya ini alami. Jadi kandungan gula buah lebih aman dibandingkan gula langsung. Oke, yang keempat ini adalah batasi konsumsi kafein. Kafein bukan hanya terdapat pada kopi, ya, tapi juga teh. Nah, musim sekarang ini banyak seperti minuman-minuman yang lagi hits ya, seperti Thai tea, bubble tea, ya, minuman bersoda dan lain sebagainya. Oke, yang kelima, batasi konsumsi ya atau makan ikan yang mudah menyerap limbahnya. Ini seperti contohnya kerang, udang, kupang, kepiting ya. Nah, karena ikan-ikan tersebut mudah sekali menyerap limbah, utamanya logam berat. Ya. Yang untuk keenam, ini batasi makanan yang mengandung gas. Biasanya pada trimester kedua ataupun ketiga karena janinnya sudah besar ya. Kadang ini juga kalau kita makan terlalu banyak
kadang juga lambungnya juga tidak nyaman. Maka batasi konsumsi makanan yang gasnya tinggi, misalkan seperti nangka muda atau tewel ya, mungkin kubis ya, gobes, terus kembang kol. Nah, biasanya itu yang kandungan gasnya tinggi. Oke, setelah itu kita akan membahas ya, yang terakhir ini adalah mitos-mitos seputar kehamilan. Nah, yang pertama ini ada pertanyaan kemarin atau ada masukan dari Ibu Bidan. Yang pertama adalah apakah makan daging kambing bisa membuat keguguran? Ya. Oke, ini akan langsung saya jawab. Untuk daging kambingnya sendiri mungkin tidak akan menyebabkan keguguran karena nutrisi dari daging kambing itu juga bagus. Cuma apabila memang nutrisi yang diasup ibu tidak seimbang ya, sehingga perkembangan janinnya ini ya di awal kehamilan itu biasanya kurang bagus, nah maka akan mudah terjadi keguguran. Walaupun nggak makan daging kambing juga bisa mungkin terjadi keguguran seperti itu. Oke, terus untuk mitos yang kedua, apakah minum es menyebabkan bayi besar? Nah, masalahnya di sini biasanya kalau minum es, kalau es saja sih sebenarnya nggak masalah. Tapi kalau es biasanya dibarengi dengan yang manis. Ya, kalau nggak manis juga nggak enak. Ya, nah konsumsi makanan yang manis, ya ini juga yang menyebabkan nutrisi ya yang masuk ke dalam janin ini juga tidak seimbang. Ya, sebenarnya bukan hanya es saja. Ketika ibu mengkonsumsi karbohidrat yang terlalu tinggi, ya, misalkan saya senang makan nasi sama makan mie, ya lauk mie, ya, terus abis itu tempe goreng, nah tempenya digoreng pakai tepung, nah terlalu banyak karbohidrat yang dimakan, ini juga akhirnya nutrisinya nggak seimbang. Karbohidrat ini juga mengandung tinggi gula, ya, jadi secara nggak langsung. Nah, sehingga apabila konsumsinya seperti itu, maka terjadi juga nanti bayinya besar. Ya, jadi nggak hanya es. Ya, kalau es saja nggak ada campuran apa-apa sih sebenarnya nggak masalah. Tapi tadi biasanya ada campuran yang lain biar enak. Terus yang selanjutnya, makan nanas, durian, atau nangka, tape. Nah, ini apakah juga menyebabkan keguguran? Nah, itu hampir sama ya seperti pertanyaan yang mitos yang pertama, ya. Jadi untuk konsumsi makanan seperti itu sebenarnya tidak menyebabkan keguguran. Cuma ya itu tadi, bagaimana nutrisi di awal kehamilan, ya. Jadi bagaimana kondisi janinnya? Apakah kondisi janinnya bagus, ya, atau tadi nutrisinya kurang sehingga apabila ada konsumsi yang mungkin sedikit ekstrim, nah ini akan menyebabkan keguguran. Oke, terus selanjutnya, nah ini untuk mitos dari makanan juga. Nih, biasanya apakah tidak boleh ibu hamil makan makanan pedas karena nanti bayinya bisa melahirkan? Ya, nah ini juga sebenarnya tidak ada hubungannya juga. Ini jadi mitos, ya. Jadi nggak ada hubungannya ketika makanan pedas terus nanti bayinya belekan. Nah, ini nggak ada juga. Karena kalau untuk belekan biasanya karena ada virus seperti itu, bakteri, ya, kebersihan yang kurang seperti itu. Jadi nggak ada hubungannya ketika ibu hamil makannya pedas-pedas terus nanti bayinya nanti lahirnya belekan kayak gitu, nggak ada. Ya. Baiklah, itu tadi materi pertama kita hari ini, yaitu gizi seputar kehamilan. Nantinya bertemu lagi pada materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Saya Yosi Dwi Aresta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.